good shape. Kepincut taktikal Juventus, bos Manchester United bikin blunder ubah peran Cristiano Ronaldo. Mantan pemain bertahan Manchester United, Gary Neville memberikan kritik atas blunder fatal yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer. Gary Neville berpendapat Solskjaer membuat kesalahan dengan menempatkan Cristiano Ronaldo sebagai ujung tombak permainan setan merah. Kesalahan taktikal yang dilakukan juru taktik asal Norwegia itu sejatinya sudah pernah dilakukan Sir Alex Ferguson. Tepatnya saat bersua Barcelona di Liga Champions 2008 silam. Sebagaimana yang diketahui, Cristiano Ronaldo menjadi andalan baru bagi lini serang Manchester United selepas didatangkan dari Juventus. Tidak ada yang salah dengan mendatangkan Ronaldo. Akan tetapi, Gary Neville juga menyoroti ada yang kurang tepat dengan taktikal yang diterapkan Solskjaer. Sejak menjadi bagian dari Juventus, Ronaldo berubah fungsi yang sebelumnya penyerang sayap menjadi sosok target man. Ole Gunnar Solskjaer coba meniru apa yang dilakukan Juventus dalam menempatkan posisi Ronaldo sebagai ujung tombak penyerangan. Ini kesalahan yang tak bisa terus dilakukan. Ronaldo sejak dahulu tak bisa bermain menekan jika ditempatkan sebagai ujung tombak, terang Gary Neville, dikutip dari laman Mirror. Jadi bagaimana dengan sekarang? Manchester United merupakan tim yang memiliki kekuatan serangan balik. Adalah hal yang sulit untuk dilakukan jika Ronaldo terus dimainkan sebagai ujung tombak tim, ungkap Gary Neville. Donny van de Beek selangkah lagi akan berseragam Barcelona selama 6 bulan. Teka-teki kemana Donny van de Beek akan berlabuh mulai menemukan titik terang. Gelandang Manchester United itu dilaporkan berpotensi cabut ke Spanyol untuk bergabung dengan Barcelona. Pemain Belanda itu diketahui tengah tidak bahagia di United. Ini disebabkan jam bermainnya yang menurun drastis di bawah arahan Ole Gunnar Solskjaer. Saat ini Van de Beek digosipkan tengah menjalin komunikasi dengan beberapa klub top Eropa. Ia meminta sang agen mencarikannya klub baru untuk pindah di Januari nanti. El Nacional mengklaim bahwa Van de Beek berpotensi berkarir di Spanyol pada awal tahun nanti. Karena Barcelona sangat tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, manajer Barcelona Ronald Koeman adalah sosok yang meminta manajemen Barcelona mendatangkan Van de Beek. Koeman mengenal dengan baik sang gelandang, karena Van de Beek adalah salah satu pemain andalannya saat masih menukangi timnas Belanda. Ia menilai karakteristik permainan Van de Beek cocok dengan kebutuhan Barcelona sehingga ia tertarik merekrutnya. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona tidak akan langsung membeli Van de Beek di Januari nanti. Mereka akan meminjamnya terlebih dahulu selama 6 bulan. Nantinya di akhir masa peminjaman ada klausul pembelian permanen. Langkah ini diambil karena dana transfer Barcelona tidak mencukupi untuk langsung membelinya secara permanen. Paul Scholes minta Manchester United pikir-pikir dulu untuk pecat Ole Gunnar Solskjaer. Scholes menolak gagasan pemecatan Solskjaer musim ini setelah setan merah kini memiliki skuad bertabur bintang. Paul Scholes meminta agar Manchester United pikir-pikir jika mau memecat Ole Gunnar Solskjaer karena merasa sang manajer masih layak dipertahankan setidaknya hingga akhir musim ini. Solskjaer baru saja memulai musim penuh ketiganya di kursi panas Old Trafford, setelah awalnya direkrut untuk menggantikan Jose Mourinho pada Desember tahun 2018. Juru taktik asal Norwegia itu belum mampu mempersembahkan trofi bagi United, dan belakangan kualitasnya sebagai manajer dipertanyakan setelah setan merah membuka kampanye musim ini dengan kurang mengesankan. Meski begitu, Scholes, selaku legenda United, masih merasa bahwa Solskjaer pantas dipertahankan setelah memiliki kesempatan untuk menyusun skuad yang lebih menarik. Jika Anda berpikir tentang 3 atau 4 tahun terakhir tentang di mana United berada, itu sangat mengejutkan. Butuh waktu 2 atau 3 tahun untuk membangun skuad di mana kami pikir potongan-potongan itu ada di sana untuk melengkapi kekurangan klub, hanya perlu menyusun mereka secara tepat. Ada banyak kegembiraan di awal musim setelah 4 atau 5 pertandingan, mereka mengalahkan Newcastle United dan Leeds United. Tetapi 2 pertandingan terakhir, lawan Aston Villa dan Everton, sangat mengecewakan. Tapi saya pikir ia pantas mendapat kesempatan. Ia telah membangun skuad di mana ia harus diberi waktu 1 tahun, setidaknya musim ini, untuk menunjukkan bahwa ia bisa mengelolanya dan memenangkan trofi, ungkap Paul Scholes. Ole Gunnar Solskjaer dan John Murtough sepakat untuk memprioritaskan transfer Erling Braut Haaland. Manchester United dilaporkan mengubah rencana transfer mereka di tahun 2022.
Setan Merah dilaporkan akan memprioritaskan transfer Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund. Setan Merah diketahui masih ingin belanja besar lagi di tahun 2022. United dikabarkan butuh sekitar 2 pemain baru untuk memperkuat tim mereka. Dilansir The Mirror, United sudah menetapkan prioritas transfer mereka di tahun 2022. Setan Merah akan tampil all out untuk mengejar Erling Haaland. Menurut laporan itu, Ole Gunnar Solskjaer dan Direktur Olahraga United, John Murtough sepakat untuk mengejar Haaland di tahun 2022. Mereka menilai sang striker adalah striker muda terbaik saat ini, sehingga ia bisa jadi mesin gol yang diandalkan Setan Merah untuk beberapa tahun ke depan. Selain itu, mahar transfernya relatif terjangkau karena klausul rilisnya akan aktif di tahun depan. Sehingga United menilai kesempatan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Menurut laporan tersebut, pada awalnya Manchester United memprioritaskan untuk mengamankan jasa Declan Rice. Namun di internal United masih belum satu suara untuk merekrut Rice. Karena harganya dinilai terlalu mahal. Jadi United akan memfokuskan dana belanja mereka untuk merekrut Haaland sementara mereka akan mencari gelandang alternatif untuk Rice. Pemain sayap Leicester City bertekad akan mempecundangi Setan Merah untuk ketiga kalinya. Manchester United akan melawat ke kandang Leicester City di akhir pekan ini. Setan Merah sedang loyo di hadapan si Rubah. Dalam 3 pertandingan terakhir di semua ajang, United tak pernah menang dari The Foxes. Ada 2 kekalahan dan 1 hasil imbang yang diraih oleh tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu. United menelan kekalahan 1-2 dari Leicester dalam laga Liga Inggris di Old Trafford musim lalu. Sementara pada 2 lawatan ke King Power Stadium di Premier League dan Piala FA, The Red Devils selalu tumbang. Lini belakang United rapuh saat melawan Leicester. Ada 7 gol yang bersarang dalam 3 laga. Sementara produktivitas gol United, ada 4 gol ke gawang tim asuhan Brendan Rodgers. Pemain sayap Leicester, Adama Lookman, menilai bahwa melawan United merupakan pertandingan yang besar. Ini laga yang besar, di Premier League semua laga-laga yang besar, kata Lookman di situs Leicester. Dengan kami bermain imbang di laga terakhir, itu menjadi suatu hal yang tidak adil. Kami akan bangkit dengan kemenangan di akhir pekan ini. Itu apa yang akan kami lakukan. Kami, sebagai sebuah skuad, kami sangat ingin mendapat hasil bagus dan menang. Ini mengenai membuat mentalitas untuk menang. Itu adalah kunci dan itu penting, ungkap Adama Lookman. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now.